Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nurdianti dengan NIM 18 17 40 20 71. Saya dari kelas 5 PAIB. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar PAI, saya menggunakan media visual bergambar atau yang sering kita sebut dengan media clipping bergambar. Untuk materinya, yaitu materi tentang praktek gerakan sholat dan bacaan sholat untuk anak SD kelas 2 semester 2. Dalam video ini saya menggunakan sumber belajar, yaitu yang pertama ada Fasolatan dan juga LKS, PAI, dan Budi Pekerti untuk SD kelas 2. Sebelum saya menjelaskan bagaimana penggunaan dari media clipping bergambar, saya akan menjelaskan dulu bagaimana langkah-langkah dari pembuatannya. Kita siapkan dulu beberapa bahan yang kita perlukan, seperti kardus, kertas asturo, atau kita bisa ganti kedua ini menggunakan styrofoam. Selanjutnya, gambar-gambar tentang praktek sholat. Ada gunting, ada lem, dan juga ada double tip. Ini buat merekatkan ya teman-teman. Terus kita juga butuh penggaris dan juga pensil atau pulpen. Untuk langkah yang pertama, kita bisa potong kardus ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya, kita juga potong kertas asturo ini sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, ada gambar tentang praktek sholat yang sebelumnya sudah kita garis tepi menggunakan pulpen dan juga penggaris. Selanjutnya tinggal kita gunting sesuai dengan garis tepi yang telah kita garisi. Kita rekatkan menggunakan double tip atau dengan lem ini. Nah, setelah ditempel semua, jadilah gambar ataupun media clipping bergambar seperti ini. Jadi ini tadi gambar-gambar yang telah kita potong, dan di belakangnya kita menggunakan kardus dan juga kertas asturo. Adapun kelebihan dan kekurangan saat menggunakan media pembelajaran visual bergambar ini atau yang sering kita sebut dengan media clipping bergambar. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah analisis lebih tajam, karena membuat siswa paham secara mendalam tentang materi apa yang telah dijelaskan oleh guru. Yang kedua, dapat mengatasi keterbatasan pengalaman dari siswa. Yang ketiga, penggunaan media ini dapat membuat adanya interaksi antara pendidik dan juga peserta didik. Yang keempat, dapat meningkatkan keingintahuan siswa. Dan yang kelima, dapat menarik perhatian siswa. Adapun kekurangan dalam penggunaan media visual bergambar ini, yang pertama adalah tidak adanya audio, karena dalam penggunaan media ini hanya menggunakan gambar-gambar dan tulisan. Yang kedua, lebih memerlukan indera mata. Yang ketiga, biaya produksi cukup mahal. Yang keempat, kurang efektif untuk pembelajaran kelompok besar. Dan yang kelima, lambat dan kurang praktis. Alasan saya menggunakan media visual bergambar ini adalah untuk meningkatkan keefektifan belajar dan juga meningkatkan motivasi belajar siswa. Karena di kelas 2 SD, rata-rata anaknya masih kecil dan suka gambar-gambar seperti ini. Apalagi yang berwarna, mencolok, dan menarik perhatian anak. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan bagaimana langkah-langkah penggunaan media visual bergambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ibu akan absen. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua?
Alhamdulillah hari ini nihil ya. Nah, untuk materi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang praktek sholat dan juga bacaan sholat. Nah, untuk tujuannya ada beberapa tujuan dari kita mempelajari materi pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kita menjalankan sholat 5 waktu dengan tertib. Yang kedua, kita dapat mengimplementasikan dari sikap disiplin dalam sholat. Yang ketiga, kita dapat membaca dan menghafalkan dari gerakan sholat dan juga bacaan sholat. Pada materi praktek gerakan sholat dan juga bacaan sholat, Ibu menggunakan media yang namanya media visual bergambar atau yang sering kita sebut dengan media clipping bergambar. Di media clipping bergambar ini ada gambar-gambar orang yang sedang sholat dan sebelahnya ada bacaan-bacaan sholat, sehingga gambar ini dapat memudahkan kita untuk memahami dan juga menghafalkan dari praktek gerakan sholat dan bacaan sholat. Nah, sebelumnya Ibu juga akan menyampaikan tentang bagaimana cara evaluasi kita. Nah, evaluasinya Ibu menggunakan yang pertama ada ulangan harian, yang kedua ada ulangan tengah semester, dan juga ulangan akhir semester. Nah, evaluasi ini bertujuan menjadi tolak ukur apakah kalian sudah memahami tentang praktek gerakan sholat dan juga bacaan sholat. Ya, sebelumnya kalian bisa buka dulu di halaman 33 pada LKS PAI dan Budi Pekerti kelas 2. Ya, silakan dibuka. Nah, di sini di pelajaran ke-11 dengan tema Ayo Kita Sholat. Ya, dibaca ya di bawahnya di sini bisa dibaca. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana tata cara wudhu dan juga tentang bacaan-bacaan wudhu. Nah, sebelum sholat kita harus suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Setelah itu baru kita sholat. Nah, pertemuan ini kita akan membahas tentang sholat. Sholat menurut bahasa adalah doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu kegiatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya, ada juga ketentuan-ketentuan sholat. Yang pertama ada syarat wajib sholat. Di sini, syarat wajib sholat ada Islam, sehat, berakal, suci dari hadas kecil dan hadas besar, dan juga tentunya Islam. Selanjutnya yang kedua ada syarat sah sholat, yaitu yang pertama kita sudah wudhu, menutup aurat, berpakaian yang bersih, telah masuk sholat, dan juga mengetahui tata cara sholat. Selanjutnya ada rukun sholat. Rukun-rukun sholat itu adalah perbuatan dalam sholat yang harus dikerjakan. Jika tidak dikerjakan, maka sholatnya tidak sah. Begitu ya anak-anak. Ada juga nih hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Yang pertama ada kita tidak melakukan rukun-rukun sholat. Yang kedua, kita sengaja membatalkan sholat. Yang ketiga, banyak bergerak di luar ketentuan sholat. Yang keempat, berkata di luar bacaan-bacaan sholat. Nah, selanjutnya ya dibalik lagi ya LKS-nya. Kita akan belajar tentang praktek sholat. Nah, di sini Ibu menggunakan media clipping bergambar. Nah, Ibu juga punya panduan sholat dan juga bacaan-bacaan sholat serta doa-doa harian. Kalian kalau punya ini bisa dibawa. Nah, selanjutnya kita masuk ke praktek sholat. Yang pertama ada berdiri tegak sambil membaca niat. Nah, di sini yang pertama ya anak-anak, berdiri tegak sambil membaca niat. Yang kedua ada takbiratul ihram.
Di sini yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga yaitu meletakkan tangan dan membaca doa iftitah serta membaca Al-Fatihah. Selanjutnya yang keempat ada ruku. Ada ruku, selanjutnya ada juga i'tidal. Setelah i'tidal, kalau di sini itu ada kunut. Nah, doa kunut itu dibaca ketika kita sholat subuh. Jadi kalau sholat yang lainnya tidak usah menggunakan kunut. Selanjutnya ada sujud. Ada sujud. Setelah sujud ada duduk di antara dua sujud. Nah, setelah duduk di antara dua sujud ada sujud kedua. Setelah itu baru tahiyat awal. Setelah tahiyat awal ada duduk tasyahud akhir. Setelah itu baru salam. Ini yang terakhir, salam. Salam yang pertama menoleh ke kanan dan yang kedua menoleh ke kiri. Ya, bisa dipahami untuk penjelasan tentang praktik gerakan sholat dan juga bacaan sholat. Di sini ibu mempunyai sebuah lagu yang di dalamnya terdapat nama-nama gerakan sholat. Nah, lagu ini memudahkan kita untuk menghafalkan gerakan-gerakan sholat. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahu Akbar, ini namanya takbir. Lalu bersedekap, kita baca Fatihah. Allahu Akbar, ini namanya ruku. Bangun dari ruku, namanya i'tidal. Allahu Akbar, ini namanya sujud. Bangun dari sujud, namanya istirahat. Allahu Akbar, kita sujud kembali. Bangun dari sujud, kita tasyahud akhir. Assalamualaikum, menoleh ke kanan. Assalamualaikum, menoleh ke kiri. Nah, mudah kan? Untuk materi pada pertemuan kali ini yaitu materi tentang praktek gerakan-gerakan sholat dan juga bacaan sholat. Nah, selanjutnya sebelum ibu membagi kalian untuk berkelompok, apakah ada pertanyaan dari kalian? Ya, silakan yang mau bertanya. Haikal bertanya, Bu, kalau orang sakit salatnya bagaimana? Ya, pertanyaannya bagus sekali Mas Haikal. Jadi, kalau kita sedang sakit, kita sholatnya bagaimana, Bu? Nah, kita sholatnya, adapun ya beberapa tata cara sholat kalau kita sedang sakit. Walaupun kita tidak bisa berdiri, kita bisa dengan duduk. Selain duduk, kita juga bisa sambil berbaring ataupun bisa dengan isyarat mata. Begitu ya jawabannya Mas Haikal. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, sudah paham? Alhamdulillah. Selanjutnya, Ibu memerintahkan kalian untuk berdiskusi dengan teman sebangku kalian dan menghafalkan dari materi-materi tentang praktik gerakan sholat dan juga bacaan sholat. Setelah itu, Ibu akan menunjuk ke salah satu dari kalian untuk maju ke depan dan mempraktekkan bagaimana gerakan sholat dan juga bacaannya. Atau tidak, Ibu akan menunjuk kalian dari depan saja. Nanti kalian di tempat bangku masing-masing ya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk menghafalkan. Bagaimana, cukup waktunya? 15 menit ya anak-anak? Ya, dimulai dari sekarang. Nah, bagaimana anak-anak, sudah selesai berdiskusinya dan sudah menghafalkan? Ya, seperti ketentuan tadi, Ibu akan tunjuk kalian, salah satu dari kalian untuk melafalkan dan juga mempraktekkan dari praktik gerakan sholat dan juga bacaan sholat. Nanti Ibu tunjuk dari sini
kalian melafalkan dan praktek di bangku masing-masing saja, ya. Silakan untuk Mas Bahrul. Mas Bahrul, silakan praktekkan bagaimana ruku, ya, bagaimana orang ruku dan juga bacaan ruku. Silakan Mas Bahrul. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, bagus sekali. Selanjutnya ada Mbak Hida. Mbak Hida, ya, silakan Mbak Hida untuk mempraktekkan bagaimana orang yang sedang sujud dan juga bacaan sujud, ya. Gak apa-apa di meja saja. Subhana Silakan. rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, bagus sekali. Alhamdulillah ya, semuanya sudah memahami tentang materi-materi dari praktek gerakan sholat dan juga bacaan sholat. Selanjutnya, untuk tugas evaluasi kalian bisa kerjakan di halaman 39. Ini adalah soal-soal tentang yang berkaitan dengan materi praktek sholat dan gerakan sholat. Ini sebagai ulangan harian. Nanti kalian bisa mengerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan kalau ketemu ibu. Ya, anak-anak semuanya. Nanti kita koreksi bersama. Nah, sebelum ditutup, Ibu akan menjelaskan sedikit lagi rangkuman tentang materi praktek gerakan sholat dan juga bacaan sholat. Ya, materi ini membahas tentang pengertian sholat. Sholat secara bahasa adalah doa. Secara istilah adalah suatu kegiatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Adapun beberapa rukun-rukun sholat. Yang pertama ada berdiri tegak, ada membaca surat Al-Fatihah, ada ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir, dan juga salam. Ya, diingat-ingat kembali anak-anak bahwa hukum sholat adalah wajib. Hukum sholat wajib bagi seluruh umat muslim yang sudah balik. Seperti kalian ini kan sudah balik, berarti sudah wajib untuk sholat ya anak-anak. Iya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, terima kasih atas perhatiannya dan juga semoga ilmu yang tadi kita pelajari bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu di minggu depan. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.